Halo Sobat Anime yang milih lotion daripada sabun. Waduh, hati-hati kalian, nanti lecet perih. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack mau melanjutkan lagi cerita dari Immortal Sword Reverse Sword atau dunia kebalik. Dah yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini King pun pulang sekolah. Ia menemukan gadis montok sedang bertamu di rumahnya. Ternyata gadis montok ini adalah tunangan King yang telah dijodohkan oleh keluarga besarnya yang ada di ibu kota. King yang kesal dan tidak terima perjodohan, ia pun memutuskan untuk pergi keluar. Gadis montok ini pun meminta izin kepada orang tua King untuk pergi menemani King di luar sana. Setibanya mereka di tangga apartemen, King pun merasa sangat kesal. Ia kesal karena diikuti oleh gadis montok ini. Ia ingin segera menonjok gadis itu. Tapi ternyata gadis montok ini pun sangat gesit. Ia dapat melompat menghindari tinjunya King. Gadis montok ini pun juga mengatakan, bukankah kita baru pertama kali bertemu? Dan ia mengatakan kenapa King ingin menonjoknya dari dulu. King yang sangat kesal, ia langsung mencoba menyerangnya kembali. Namun kali ini gadis montok ini pun tidak menghindar. Ia menahan tendangan King, yang kini membuat tendangan mereka pun saling beradu satu sama lain. King yang terempas, ia menyadari kalau wanita ini yang ada di depannya sangat kuat. King merasa jika ia terus seperti ini, ia akan kalah dalam duel kali ini. Jadi ia pun memutuskan untuk mengeluarkan pedang sihirnya. Melihat King mengeluarkan pedang sihir, membuat gadis montok ini pun mengambil sesuatu di balik lembah yang ada boba miliknya. Kini mereka pun saling berhadapan dengan aura yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Tapi gadis montok ini pun menurunkan niatnya. Ia mengatakan sepertinya ia begitu familiar dengan King. Ia juga mengatakan sepertinya ia pernah mencium aroma King di suatu tempat. Tapi King pun tidak menanggapi perkataan si gadis montok. Ia hanya mengatakan kalau dirinya tidak suka dengan kata-kata pernikahan dan ia juga tidak ingin menikah dengan siapapun. Gadis montok ini pun paham dengan perasaan King. Ia juga mengatakan kalau dirinya sama seperti King yang memiliki jiwa pemberontak. Tapi ia juga tidak keberatan karena tunangannya sangat kuat dan juga tampan. Ia juga menambahkan kalau cepat atau lambat King juga akan menjadi miliknya. King pun mengatakan bagaimana jika ia diterima di Universitas Nasional. Mendengar itu, gadis montok ini pun tertawa lepas. Ia mengatakan kalau murid laki-laki di Universitas Nasional itu cenderung melakukan operasi kebiri. Ia pun sangat gemas dengan King. Ia langsung memukul bokongnya King. King yang kesal, ia langsung ingin menonjok mukanya, tapi dapat ditahannya dengan mudah. Bukannya marah, ia malah meletakkan tangan King di antara bukit boba miliknya. Keesokan harinya, di sekolah pun sedang ada event. Event ini tentang pertandingan basket. King yang ingin fokus belajar, tiba-tiba buku yang ia baca pun dicomot oleh seseorang. King yang kesal, ia langsung mengambil buku lainnya dan melemparkannya ke kepala si bocah itu. Dengan badas, King pun meminta si bocah itu untuk mengambil bukunya kembali. Si pria tulang lunak ini pun sangat kesal, ia ingin menjambak King. Tapi King tidak menggubrisnya, ia hanya menghindarinya saja. Di tempat Zian saat ini terlihat tidak begitu bersemangat. Tak lama datanglah saudaranya. Saudaranya ini pun mendumel dan meminta Zian untuk putus dengan King. Ia juga mengatakan kalau terakhir kali King sudah dengan Chenxi. Mendengar itu malah membuat Zian mengeluarkan aura membunuhnya. Kini acara pertandingan pun dimulai dengan masuknya para cheerleader dari para pria tulang lunak. Pertandingan ini pun dipantau oleh masing-masing pelatih dari sekolah, yaitu para dewan siswa. Di pihak sekolah King atau SMA 1 ada Zian, dan di pihak lawannya ada Li Hua. King yang baru saja tiba di area itu, ia melihat banyak sekali para penonton. Salah satu murid pun meminta King untuk duduk di kursi cadangan, mengingat ia memang tidak dijatahkan main oleh Zian. Tapi King pun sadar kalau salah satu kursi di sana telah dikasih lem, dan tentu saja ia memilih kursi yang masih aman. Tak lama, Zian pun datang menghampiri King. Ia memberikan selembar kertas yang berisi tulisan.
Ia melakukan hal itu karena ia masih merajuk dan tidak mau berbicara dengan King. King pun menulis balasan di kertas itu untuk Xian agar ia tidak duduk di kursi sebelahnya. Tapi Xian pun malah duduk duluan sebelum King sempat memberikan tulisan itu. Melihat itu, King pun mengejeknya. Xian yang kesal diejek oleh King, ia pun memutuskan untuk pergi. Dan ternyata celana Xian pun terkena lem yang ada di kursi itu yang membuatnya melorot, yang membuat CD-nya pun terlihat dengan sangat jelas. King yang melihat itu, ia mengatakan kalau warna yang dipakai Xian adalah ungu. Mendengar itu, Xian pun malu dan sangat kesal kenapa King tidak memberitahu dirinya. King pun mengatakan kalau hal itu bukanlah ia yang melakukannya. Bahkan ia sudah mencoba memberitahu Xian. Tapi Xian pun dengan badas ia melepas jaket miliknya dan mengikatkannya di pinggangnya, yang membuat dirinya terlihat sangat seksi dan juga badas. King yang melihat itu tentu saja membuatnya ngaceng. Ditambah lagi Xian pun menggodanya dengan mengatakan, bukankah tubuh kakak ini cantik? King yang tidak mau tubuh wanitanya dilihat oleh para mata-mata pria, ia pun mencoba menutupi tubuh itu dengan jaket yang ia miliki. Mendapatkan perhatian seperti itu, Xian pun malah bertanya apakah King cemburu? Tapi Xian pun tidak peduli, ia malah melepas jaket itu dan meninggalkan King di sana, yang membuat King sangat geram. Kini pertandingan basket pun dimulai. Awal pertandingan pun terlihat sangat normal. Bahkan SMA 1 sempat unggul di awal-awal pertandingan. Tapi King pun merasa ada yang janggal dari para pemain SMA 2. Anak-anak SMA 2 pun terkesan membiarkan anak-anak SMA 1 memegang bola lebih lama. Di tempat para dewan, si gadis rambut pendek ini pun yang melihat King sangat tampan. Ia juga bertanya apakah ia adalah pacarnya Xian. Ia yang menginginkan King, rambut pendek ini pun memberikan suatu pertaruhan. Jika mereka menang, maka Xian mengizinkan dirinya memiliki King selama 1 bulan. Awalnya Xian pun menolak taruhan itu, tapi gadis rambut pendek ini pun menganggap kalau Xian ini penakut. Xian pun lalu bertanya bagaimana jika dirinya menang. Gadis rambut pendek ini pun menantang dirinya kalau ia kalah, ia akan berlari tanpa sehelai kain. Pada akhirnya, mereka pun setuju dengan taruhan ini. Setelah mereka deal, gadis rambut pendek ini pun langsung berdiri dan meminta para pemainnya untuk serius dan segera menyelesaikan pertandingan. Dan seketika pertandingan pun berubah. Kini SMA 2 pun mulai mendominasi dan mencetak banyak sekali poin. Xian yang melihat tempo permainan berubah drastis, ia curiga apakah si rambut pendek ini memang merencanakan hal ini dari awal. Gadis rambut pendek ini pun tidak menyangkalnya. Ia juga mengatakan kalau taruhan mereka tetap berlaku dan ia akan mencintai King lebih daripada Xian. Di tempat King, ia pun menyadari sesuatu. Ia menyadari kalau salah satu pemain dari SMA 2 ini pun sangat aneh dan mencurigakan. Tak lama setelahnya, Xian pun datang menghampiri King. Ia meminta King untuk bersiap untuk bermain. Tapi King pun tidak langsung mau bermain. Ia bertanya bukankah Xian tidak berencana memainkan dirinya? Xian pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa kalah karena ia sudah bertaruh dengan seseorang, dan jika ia kalah ia akan kehilangan King selama 1 bulan. Tapi King pun menggodanya. Ia mengatakan seharusnya Xian tidak melakukan hal seperti itu. Ia juga mengatakan kalau gadis rambut pendek itu pun juga terlihat cukup cantik. King juga mengatakan kalau dirinya bersedia bermain, asalkan Xian mau menjadi pemandu suara pribadinya. Tapi berbeda dengan Xian, ia menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengatakan kalau dirinya tahu selama ini King selalu menatap ke arah bukit boba miliknya. Jadi ia menawarkan benda bulat ini jika King dapat memenangkan pertandingan. Ia juga mengizinkan King jika King ingin menyentuh dan bermain-main dengan bukit boba ini. Mendapatkan tawaran yang sangat menarik membuat King pun menjadi semangat. Kini ia pun bermain dan mencoba mencetak poin, tapi lawannya pun tidak membiarkannya begitu saja. Ya, walaupun King sempat mencetak beberapa poin untuk sekolahnya. Tak lama setelahnya, kini ia pun menjalankan ide gilanya karena ingin membuktikan sesuatu.
Kini ia pun memberikan passing ke salah satu murid dari SMA 2. Saat murid dari SMA 2 ini mencoba shoot, King pun langsung berdiri di belakangnya dan menarik celananya. Mereka yang ada di sana tentu saja sangat bingung dengan apa yang dilakukan oleh King. Tapi hal itu juga membuktikan kalau di tim SMA 2 ternyata ada seorang wanita yang menyamar menjadi seorang pria. Yang mana hal itu pun membuat SMA 2 harus didiskualifikasi. Kini King pun berjalan ke arah Zian. Dengan muka sangenya, ia mencoba menagih benda bulat itu. Waduh. Bukannya takut ataupun malu, Zian pun malah menawarkannya. Keesokan harinya, saat ini King pun sedang menggambar. Ternyata ia sedang menggambar anatomi tubuh. King yang sedang menggambar dihampiri oleh adiknya Chenxi. Ia menyampaikan kalau King diminta oleh Zian untuk menemuinya di pusat pelatihan. King yang mendengar itu, ia sempat berpikir apakah Zian marah? Karena kemarin di lapangan King pun tidak mau menyentuh bukit boba miliknya karena pada saat itu ramai orang. Di pusat pelatihan saat ini King pun datang menuju Zian yang memang telah menunggunya di atas ring. Melihat King baru saja tiba, Zian pun meminta King untuk segera naik ke atas ring. King pun bertanya kenapa Zian ingin mengajaknya bertarung. Sambil menyiapkan kuda-kudanya, Zian pun mengatakan dia akan menjawab pertanyaan King saat mereka telah selesai bertarung. A few moments later. Kini Zian pun sudah terkunci oleh King. Kini King pun juga bertanya alasan apa Zian mengajaknya bertarung. Tapi Zian pun tidak mau menjawab. Ia hanya akan menjawab jika ia berhasil mengalahkan King. Tapi King pun menebak kenapa Zian marah. Ia menebak kalau Zian marah karena dirinya tidak mau menyentuh bukit boba miliknya saat di lapangan basket. Mendengar itu, Zian pun kesal dan menghantamkan kepalanya ke dagu King. King yang tersentak, ia pun langsung terbaring di atas ring. Dan kini Zian pun mulai mengambil perannya. Zian juga mengatakan sesuatu. Ia mengatakan kalau King hanya bocah laki-laki dan mengatakan kalau King tidak tahu malu. Zian juga kesal karena King tidak mau berhenti berlatih seni bela diri kuno. Kini Zian pun mencoba melakukan sifat agresifnya. Kini ia pun mulai menaikkan baju yang dikenakan oleh King dan bersiap-siap menelan King hidup-hidup. Tapi King yang di bawah sana ia pun baru sadar kalau ternyata Zian tidak memakai pelindung yang melindungi bukit boba miliknya. Dan langsung saja Zian pun langsung menyosor King. Tapi kini King pun langsung menghentikan aksinya Zian dengan mendorong tubuhnya. King pun mengatakan sangat tidak baik jika mereka melakukan hal di tempat seperti ini. Mendengar itu, Zian pun mengatakan apakah King malu melakukan di tempat umum. Kini King pun mengambil alih perannya. Ia kini berada di atas Zian. Apakah mereka akan melakukannya di arena ini? Wow, sungguh menarik. Tapi Bang Jack akan membahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye.